Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami JGP Angkatan 2 Kabupaten Malang kelompok M2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai dan peran guru penggerak. Tugas 1.2.A.5 bersama fasilitator hebat kami DRA Ninis Emilati Khotimah MPD dan pengajar praktik kami Alin Wahyu Wulandari. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Mutio Rahayu dari SD Negeri 4 Tambak Asri, 2. Retno Trisningsih dari SD Negeri 1 Sumber Menyuwetan, dan yang ketiga Joko Budi Santoso dari SD Negeri 3 Sitiarjo. Berdasarkan pengalaman Anda, apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Seperti yang kita ketahui, peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran sebagai guru, kita harus bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan siswa, kondisi dan kenyamanan suasana belajar bagi siswa. Yang kedua, kita sebagai guru harus dapat memfasilitasi siswa dalam belajar, misalnya dalam hal diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Berikutnya, sebagai guru penggerak, kita juga harus dapat memastikan siswa nyaman dalam belajar. Dan yang terakhir, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid, baik cara belajar dan cara menyelesaikan tugasnya. Terkadang murid itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cara menulis, dengan cara video, ataupun dengan cara rekaman suara atau voice note. Peran guru penggerak yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Hal ini dapat kita lakukan dengan mendiskusikan, menyusun, dan membahas soal tryout bersama rekan guru satu lembaga. Kemudian, kita juga bisa melakukan dalam forum KKG Korwil. Misalnya, kita mengajak dan memotivasi anggota KKG Korwil untuk mengadakan kegiatan workshop pemanfaatan SIM PKB yang baru-baru ini kami lakukan di KKG Korwil Sumber Manjingwetan. Berikutnya, kita juga bisa berbagi informasi dengan rekan guru terkait pengembangan diri. Misalnya saja kita berbagi tentang program guru belajar seri AKM yang diluncurkan oleh Kemdikbud melalui aplikasi SIM PKB guru masing-masing. Peran guru penggerak yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, kali ini sebagai guru penggerak kita wajib mengajak dan membimbing guru lain untuk meningkatkan pembelajaran daring melalui berbagai aplikasi, misalnya e-raport, Google Form, dan lain-lain. Kita juga mengajak dan memotivasi rekan guru di sekolah untuk mengikuti berbagai perlombaan, misalnya guru prestasi ataupun guru inovasi. Kemudian, mendorong dan membimbing guru lain untuk melaksanakan PTK. Tidak sampai di PTK saja, bisa saja diseminarkan dan dikirimkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kemudian, peran yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Peran ini kita bisa saja mengajak kolaborasi rekan sejawat dalam pemanfaatan IT di sekolah, mengajak kolaborasi rekan sejawat dalam penyusunan PTK, dan mengajak kolaborasi rekan sejawat orang tua dalam mengumpulkan informasi perkembangan siswa terkait kenaikan kelas, bimbingan konseling, dan lain sebagainya. Peran yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid.
Hal ini yang sudah kami lakukan sebagai guru penggerak, yaitu kita mengadakan tutor sebaya di dalam kelas kami. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada murid untuk memimpin suatu kegiatan, misalnya saja upacara, regu pramuka, memimpin sholat, memimpin diskusi, dan penunjukan pengurus kelas, dan lain-lain. Dan selain itu, kita juga bisa memberikan tugas proyek kepada murid-murid kita sebagai bentuk kepercayaan kita kepada murid. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri. Guru penggerak mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melanjutkan studi dengan biaya sendiri dan mengikuti workshop maupun diklat, baik secara daring maupun luring, secara mandiri pula. Reflektif, membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan sampai melakukan aksi perbaikan. Contohnya, melaksanakan refleksi atau kilas balik secara tertulis tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang sudah dijalankan. Yang kedua, membuat rekaman video untuk merefleksi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, melaksanakan PTK sebagai bentuk perbaikan diri atau tindak lanjut. Kolaboratif, mampu muncul dalam perilaku seperti kerjasama, berkomunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu, termasuk memberikan feedback. Melakukan kolaborasi dengan rekan guru dalam pelaksanaan PTK dan pemanfaatan IT juga termasuk tindakan kolaboratif. Selain itu, kita juga bisa melakukan diskusi dengan rekan guru tentang perkembangan peserta didik. Kemudian, saling memberikan masukan atau umpan balik, yaitu feedback kepada rekan guru, kepala sekolah, wali murid, dan lain-lain terkait proses pembelajaran. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu inovatif. Inovatif memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Contohnya, melakukan inovasi dalam pembelajaran, demonstrasi antri di bus kota, dan lain sebagainya. Memanfaatkan perkembangan IT untuk media pembelajaran. Misalnya, kita bisa membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Google Form, Quizzes, kuis interaktif atau game, dan lain-lain. Nilai yang paling penting sekali yaitu berpihak pada murid. Mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan kebebasan cara belajar kepada murid, baik audio, visual, ataupun keduanya. Selanjutnya, memberikan kenyamanan belajar pada siswa dan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda kepada murid-murid sesuai dengan karakteristiknya tentunya. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Strategi penguatan nilai dan peran guru penggerak terkait mandiri dan menjadi coach bagi guru lain, yaitu terus memperbaiki diri, banyak mengikuti program pengembangan diri, terus melatih kemampuan public speaking, banyak melakukan literasi digital, dan memberikan teladan. Terkait nilai dan peran mendorong kolaborasi antar guru dan kolaboratif, kita bisa membentuk kelompok kerja guru di sekolah dan meningkatkan kerjasama dengan rekan guru terkait pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Strategi penguatan nilai dan peran guru penggerak terkait nilai dan peran menjadi pemimpin pembelajaran dan berinovasi adalah terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan IT dan banyak melakukan literasi digital dan inovasi pembelajaran.
Kemudian terkait nilai dan peran mewujudkan kepemimpinan murid dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah memberikan kepercayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu dan meningkatkan peran guru sebagai fasilitator. Strategi penguatan nilai dan peran guru penggerak terkait nilai dan peran menggerakkan komunitas praktisi dan reflektif adalah terus memberikan motivasi dan semangat kepada rekan guru untuk mengembangkan dirinya dan melaksanakan reflektif secara berkala, baik secara redaksi maupun diskusi, dilanjutkan dengan tindak lanjut atau perbaikan. Demikian tadi presentasi hasil diskusi kami tentang nilai dan peran guru penggerak CGP Angkatan 2 Kelompok M2 Kabupaten Malang. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam guru penggerak, merdeka belajar.